Shalom anak-anak, apa kabar? Bapak harap semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita merayakan Natal masih dalam keadaan virtual dan belum bisa bertatap muka secara langsung, anak-anak tetap semangat ya. Jangan ada yang sedih ataupun kecewa, karena Natal yang sesungguhnya terjadi dalam hati kita masing-masing. Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru sekolah minggu yang telah berjerih payah mengajar semua murid-murid sekolah minggu, dan kami sangat percaya semangat ini tidak pudar. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk panitia Natal tahun ini. Mereka juga telah berjerih payah dan bisa mengadakan Natal yang baik seperti yang kita lihat hari ini. Kami dari majelis mengucapkan selamat Natal untuk kita semua, walaupun Natal tahun ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Tapi Bapak harap supaya damai sukacita Natal tetap ada di dalam hati anak-anak semuanya, dan juga hadir di dalam keluarga kita, karena seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita.
Kandes berharap kita semua masih dalam keadaan baik-baik saja dan adik-adik juga selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan. Hari ini yuk kita mau beribadah bersama-sama. Hari ini juga ada yang spesial loh adik-adik. Bisa lihat nggak spesialnya apa? Coba kita lihat ya, di belakangnya Kandes sudah banyak lampu-lampu dan juga ada hias-hiasan. Hari ini kita mau merayakan ibadah Natal sekolah minggu ya. Hari ini kita mau bersuka cita bersama-sama dan kita mau tahu dulu nih tema kita hari ini apa ya. Tema kita hari ini adalah Christmas with Family. Jadi adik-adik semuanya bukan beribadah hanya sendiri saja, tapi yuk mari mama papanya diundang, kakak adiknya juga diundang, semua keluarga, oma opa, tante om juga boleh. Kita mau beribadah bersama-sama ya. Jadi semua adik-adik bersama dengan keluarga duduk dengan manis, dengan tenang, dan jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitabnya dan juga alat-alat tulisnya. Kita mau hari ini bersama-sama bersuka cita dan kita juga akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, hari ini Kandes nggak sendiri loh ya, tapi Kandes mau ajak beberapa teman-teman Kandes juga yang kita mau sama-sama memuji Tuhan dan juga bersama-sama bernyanyi. Tapi kita mau panggil dulu ya kakak-kakaknya ya. Yuk kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebelumnya Kak Kenny mau sapa dulu nih teman-teman di belakang Kak Kenny. Dari mulai Kak Andes. Kak Andes apa kabar? Sungguh amat baik, puji Tuhan. Wow, Kak Andes sungguh baik ya Kak Andes ya. Puji Tuhan. Nah kalau Kakak Ei apa kabar Kakak Ei? Sungguh amat baik, puji Tuhan. Wow. Kalau Kakak Evan apa kabar? Sungguh amat baik. Yeay. Yeay. Kakak Dwi apa kabar? Sungguh amat baik, puji Tuhan. Yeah. Wow, semuanya baik ya adik-adik ya, puji Tuhan. Nah sekarang Kak Kenny mau sapa adik-adik Andes. Boleh Kak. Kalau adik-adik apa kabar? Sungguh amat baik, puji Tuhan. Wow, puji Tuhan ya Kak Andes ya. Kak Kenny berharap dan Kak Kenny yakin sih adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat. Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita nih. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Kenny mau undang semuanya bangkit berdiri sambil manggil mama papanya. Ke kanan kirinya, panggil opungnya, panggil tantenya semuanya sambil bilang, yuk opung, yuk mama, kita rayain kelahiran Tuhan Yesus sama-sama. Oke, nah kalau gitu sekarang kita mau angkat satu pujian. Mama dan papa semua ikutan ya. Kita mau katakan, hai mari berhimpun. Yuk mari adik-adik semuanya, kita mau angkat pujian ini. Kita mau pakai kaki kita untuk memuji nama Tuhan. Mama dan papa juga jangan lupa ya. Yuk sama-sama katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala. Mari sembah
adik-adik katakan. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa ilahi. Mari sembah Dia adik-adik. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Mari sembah Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita mau sebarkan ke seluruh dunia tuh bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Mari bersama-sama katakan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Raja ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari terus puji nama Tuhan adik-adik. Kita mau sembah Raja kita yang ada di surga. Bersama-sama. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Silakan duduk. Baik adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam doa bukan, kita satu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik, yang kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah Natal sekolah minggu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah Roh Kudus-Mu dan sukacita-Mu boleh terus berkelimpahan di dalam hati kami masing-masing, khususnya anak-anak sekolah minggu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, agar kami boleh merasakan sukacita Natal, damai sejahtera Natal di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau terus puji nama Tuhan. Nah kakek ini mau undang semuanya, kalian bangkit berdiri yuk. Nah Kak Andes, sekarang kita mau jalan-jalan Kak Andes. Kemana kakek? Kita mau ke Inggris sama ke India. Nah makanya kakek ini mau
ajak adik-adik semua untuk joget Kandes ya. Oke, Kita Kak. mau gerak ke kanan, ke kiri, kita mau pakai kaki, tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat pujian ini kakak-kakak. Yuk adik-adik semua siap ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang kita mau Inggris kan ya? Yuk sama-sama adik-adik kita jalan-jalan, katakan. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Sekarang kita mau ke India kan? Oke Kak. Yuk sama-sama. Jab Jesus beregaman hai, kasih-kasih hai, kasih-kasih hai, kasih-kasih hai. Jab Jesus beregaman hai, kasih-kasih hai, kasih-kasih hai. Nah sekarang kita mau pulang Kandes ke Indonesia. Yuk sama-sama katakan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yeay, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik sekarang tiba saatnya kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kalau gitu semuanya ambil Alkitabnya, ambil alat tulisnya. Nah kalau udah kita mau siapkan hati kita untuk siap menerima kebenaran firman Tuhan. Sambil menyambut firman Tuhan kita mau bersama-sama angkat pujian ini adik-adik. Yuk kakak-kakak. Kita mau katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya.
Baik, tulus hati, nggak suka marah. Orangnya itu suka makan. Kayak memberi peraturan. Orangnya tegas. Setelah kita minta apa-apa itu selalu diturutin. Mama melahirkan aku, menjaga aku, merawat aku sampai aku besar. Kalau aku mandi, mama yang urusin. Galak, suka baik, pengertian. Mama kalau harus aku datang itu sering cium. Orangnya kerja keras. Baik juga, cuman mama itu terlalu tegas. Setiap aku mau tidur, diceritain. Kalau Hagai kan memang dia periang gitu ya, dia ceria gitu, bisa dia melakukan aktivitas itu ketawa sendiri gitu ya, jadi bisa bikin heboh sendiri. Nah kalau Yunike itu kan memang tipenya dia pendiam dan lebih banyak memang dia bekerja gitu, maksudnya dia belajar. Dan Diana tuh senang berantem, senang juga kalau udah selesai berantem ya berpelukan, cium, minta maaf. Kalau dibilang bandel enggak, dibilang tapi orangnya penurut lah. Terlalu teliti tapi yang lain ya terabaikan. Kalau kita orangnya lebih ke santai tapi lebih akrab. Manja, lebih manja sih si baby ya kakaknya. Manja, dikit nangis apa. Kalau segini lebih lumayan dewasa sih. Orangnya perhatian, Baik juga. mama sering beliin ayam goreng. Kalau malam, mama peluk abang. Kalau nggak dipeluk, abang nggak bisa tidur. Masak makananku, masak makanan di video. Waktu minta sesuatu itu pasti dikabulin sama mama. Pekerja keras. Main bareng. Makan berantakan dituangin. Aku paling suka bapak kerja. Tapi pernah kasih aku jalan-jalan naik skuter. Karena papa itu suka beliin pisang keju. Kalau bapak ada, bisa ditemenin aku belajar. Momen tuh yang sering sama anak-anak ya kalau lagi kumpul gitu kan ya. Kalau lagi tidur, sebelum tidur suka peluk-pelukan, suka sayang-sayang gitu. Terus kadang-kadang kita main bola bareng-bareng bertiga, ya seru-seruan aja karena anak saya kan laki-laki tiga-tiganya. Iya. Mereka berdua tuh seneng memang nonton film yang lucu-lucu. Kadang-kadang ya ada juga film-film yang lain gitu ya, misalnya kayak petualangan-petualangan. Nah mereka tuh bisa ketawa dan akhirnya ya kadang-kadang suka apa, Neta suka masukin positifnya apa, kamu dapat pelajaran apa dari sini. Saat bersama-sama gitu, satu keluarga. Jadi lengkap dengan keadaan yang lengkap. Terus misalnya kita keluar kota atau nah itu kelihatan lebih akrab itu. Marah-marahnya itu terlalu tinggi lah. Mama suka kadang marah-marah. Kakak salah. Nah masalahnya juga bawa ke aku. Nah, kalau memarahin itu dia diulang-ulang terus gitu kan. Misalnya mama nyuruh aku beresin rumah, bersih-bersih rumah, kadang aku ngasih taran-taran gitu, jadi kadang mama suka marah. Papa suka marah-marah, tapi suka sabar. Kadang-kadang tuh cerewet. Orangnya sedikit sensitif. Misalkan beli peralatan sekolah kadang lupa. Suka marah-marah karena punya nggak dengar-dengaran. Sayang. Aku sayang sama papa. Jadi sayang sama mama sama papa.
Ardo sayang banget sama mama. Soalnya mama itu dari kecil udah bantu Ardo. Ardo kan dulu kan sakit-sakit. Jadi mama itu walaupun tanpa papa, mama itu bisa. Mama itu adalah wanita yang kuat. Semoga bisa sabar lagi dan lebih sayang lagi. Sehat selalu ya, biar supaya panjang sama kalian. Aku mau jalan-jalan sama kalian bertiga. Buat dalam menghadapi semuanya lah, dalam kerjaan dan lain-lain. Makasih ya, udah selalu dukung aku. Jangan capek buat nasihatin ya Ben. Nesa juga minta maaf kalau misalnya Nesa suka bantah mama. Aku sayang sama Papa dan kakak juga. Oh, sayang dan beruntung banget bisa punya papa, mama, sama abang yang baik sama aku. Kalian sayang keluarga. Kalau harapan saya sebagai orang tua untuk anak-anak itu harus mereka lebih baik dari saya. Jadi jadilah seorang yang mandiri. Yang penting satu takut Tuhan, terus dengar-dengaran sama orang tua, terus ya belajar yang pintar, supaya maksudnya biar masa depan mereka juga baik gitu loh. Anak yang berguna lah buat orang sekitarnya, bermanfaat buat orang sekitarnya. Tapi yang paling pertama ya tadi, gue berharap dia bisa jadi anak yang takut sama Tuhan. Ya harapannya supaya jadi anak yang pintar di sekolahnya, terus ya cita-cita, ya pokoknya harapannya supaya dia bisa terus, kita juga banyak kerja terusnya, ada rezeki terus sekolah sampai kuliah sampai kerja, udah sampai bisa ngebahagiain orang tuanya aja. Ya selalu takut akan Tuhan, menjadi anak yang rendah hati, sukses dimanapun berada, seperti umumnya ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain. Tuh bisa bertumbuh jadi anak-anak yang kuat, ya anak-anak yang maksudnya secara bukan kuat secara ini aja fisik, tapi kuat secara iman, dekat sama orang tua, ya sama keluarga, lebih patuh lagi sama Tuhan dan cita-citanya tercapai. Kalau ada tugas dan pekerjaan langsung diselesaikan. Sayang sama mama dan kakak juga, abang juga, opung. Tetap semangat sekolah menjadi yang terbaik. Axel, Devlin, Tristan, Papa sangat sayang sama kalian. Kadang-kadang Papa marah, suaranya besar, lihat kalian suatu saat lebih baik dari Papa. Karena perjuangan hidup ke depan itu akan lebih susah dari sekarang ini. Mama, sama papa, sama opung sayang dan sama Gana harus jadi anak Tuhan yang hebat ya. Selamat pagi adik-adik semua. Papa mama di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan pesan Natal, dan sebelumnya mari semua kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menerima pesan Natal pada tahun ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal, kami bersyukur kami dapat merayakan Natal melalui daring bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kami percaya sukacita Natal tetap kami rasakan di tengah-tengah gereja dan keluarga. Dan kami mau menerima berita firman Tuhan, pesan Natal. Tuhan berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua. Loh, ini sepertinya ada suara anak nangis. Loh, kok suaranya makin keras? Siapa yang nangis ya? Oh,
Dado? Dado kenapa menangis? Ini Pak Pendeta. Nemo sama Dori, Pak Pendeta. Siapa Nemo dan Dori? Nemo dan Dori itu ikan aku, Pak Pendeta. Oh, kenapa dengan mereka? Mereka itu tadinya sehat dan lincah, Pak Pendeta. Tapi itu sekarang udah ngambang, Pak Pendeta. Nemo dan Dori kayaknya mati deh, Pak Pendeta. Kenapa sampai mati? Coba kamu ingat-ingat beberapa minggu ini. Jadi waktu itu Pak Pendeta, Dado, Bang Thanos, Mama sama Papa pergi ke SeaWorld, Pak Pendeta. Iya. Terus di SeaWorld itu kita dikasih pertanyaan, Pak Pendeta. Iya. Terus kami semua itu jawab benar. Terus hadiahnya ikan cantik ini, Pak Pendeta. Aku, Dado sama Bang Thanos kasih namanya Nemo sama Dori. Itu Pak Pendeta. Terus kenapa Nemo dan Dori sekarang mengambang? Apa ya Pak Pendeta ya? Aku juga nggak tahu sih Pak Pendeta. Kenapa ya? Kayaknya seminggu kemarin Dado lupa deh Pak Pendeta kasih makannya. Oh. Soalnya seminggu kemarin tuh Dado banyak tugasnya Pak Pendeta. Terus kan mesti belajar online juga Pak Pendeta, banyak tugasnya. Dado ikut les juga. Jadi Dado lupa deh Pak Pendeta kasih makannya. Oh itu penyebabnya. Nemo dan Dori mati karena tidak diberi makan seminggu. Begitu ya? Iya Pak Pendeta. Oh. Dado lupa. Udah Pak Pendeta tolong deh doain. Bisa nggak Pak Pendeta supaya Nemo sama Dorinya hidup lagi? Iya baik Dado. Kita mau doakan, tapi kamu tenang dulu ya. Ya. Baik adik-adik semua, perkenalkan ini Dado ya. Dado bisa ya ikut Natal sekolah minggu ya. Baik Dado, kita mau mendengarkan pesan Natal ya. Mau ya, kamu duduk tenang dan kita sama-sama mendengarkan pesan Natal ya. Iya Pak Pendeta. Nah Dado dan anak-anak sekolah minggu sama seperti ikan ya. Ikan itu hidup dalam satu wadah ya, akuarium ini ya. Nah demikian juga anak-anak butuh wadah tempat untuk bertumbuh, untuk canda dan tawa. Nah itu adalah tempatnya keluarga. Ya, jadi keluarga itu menjadi wadah yang Tuhan sediakan untuk kita bersama-sama menjalani kehidupan ini. Oh gitu Pak Pendeta. Ketika ikan ini keluar daripada tempatnya, air ini, ikan itu akan mati. Demikian juga kita. Ya, kalau kita keluar dari keluarga, maka akan muncul kesulitan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya Yesus lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf dan Maria. Ya, Yesus dibesarkan di tengah-tengah keluarganya, papanya Yusuf dan mamanya Maria. Ya, demikian juga ada satu peristiwa nih, ya ketika Yesus berada di Bait Allah. Boleh Dado bacakan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 51. Iya Pak Pendeta. Injil Lukas ya Pak Pendeta. Iya. Injil Lukas 2 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Baik, Dado, makasih ya. Nah, anak-anak semua, kita tahu cerita itu ya, ketika Tuhan Yesus berada di Bait Allah, lalu Yusuf dan Maria mencari-cari sampai nggak ketemu beberapa hari, dan ketika itu Yusuf dan Maria akhirnya menemukan Yesus di Bait Allah ketika mereka berdiskusi tentang firman Tuhan. Dan ketika Yusuf dan Maria, papa dan mamanya itu mengajak Yesus, Yesus tidak menolak.
Ya, Yesus berada dalam asuhan Yusuf dan Maria sampai dewasa. Nah, itu pesan Natal yang pertama, yaitu Tuhan memakai keluarga sebagai wadah untuk kita hidup bersama-sama. Nah, pesan yang kedua di Natal kita ini adalah bahwa sama seperti ikan ini, Dado. Ikan ini membutuhkan apa? Makanan. Ya, kalau nggak dikasih makan, apa yang terjadi? Ikannya mati. Iya, sama seperti Nemo dan Dory, ya. Nah, sama seperti kita, ya. Anak-anak Tuhan itu membutuhkan makanan. Ya, bukan hanya makanan jasmani, ya. Apa itu? Nasi, roti, ya. Makanan-makanan yang lain. Tetapi anak Tuhan juga membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan dan juga persekutuan dalam ibadah. Nah, boleh boleh Dado membaca dari Matius pasal 4 ayat 4. Ya, siapa pendeta? Matius 4 ayat 4. Ayat 4 ya Pak Pendeta. Baik, Matius 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, terima kasih Dado. Jadi anak-anak semua dan orang tua, ya, perkataan Tuhan Yesus ini mau mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita membutuhkan makanan jasmani dan juga makanan rohani. Keduanya sama penting. Ya, keduanya harus dicukupkan di tengah-tengah keluarga sehingga kita dapat hidup sehat. Ya, apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, kita membutuhkan imunitas tubuh yang baik dan juga membutuhkan satu ketenangan dengan kita beribadah dan membaca firman Tuhan. Nah, Pak Pendeta juga ingat nih, ada satu peristiwa ya, ketika Yosua memproklamirkan imannya di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah menyimpang itu, ya. Mari kita baca, Dado, Pak Pendeta minta tolong, Yosua pasal 24 ayat 15. Siapa Pendeta? Yosua 24 ayat 15 ya Pak Pendeta. Iya. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Baik. Ini satu perkataan yang luar biasa berani yang ditujukan oleh Yosua, ya, di tengah-tengah bangsa Israel yang telah menyimpang, yang telah menyembah ilah-ilah lain. Dia berkata, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Allah Israel. Ya, kita berdoa supaya di tengah-tengah masa pandemi ini, ya, Tuhan tetap memberikan firman kehidupan, firman yang menyegarkan buat anak-anak sekolah minggu sehingga dapat menghilangkan kejenuhan, kebosanan di tengah-tengah rumah, dan ada kerukunan, kehangatan di tengah-tengah keluarga karena ada makanan jasmani dan makanan rohani di tengah-tengah keluarga. Ya, itu pesan Natal yang kedua. Nah, pesan Natal yang ketiga adalah bahwa sama seperti Nemo dan Dory, ya, itu membutuhkan tuan, ya, membutuhkan orang yang dapat merawat, ya, ganti airnya kalau airnya sudah keruh, diberikan tanaman seperti ini supaya segar, gitu ya, ada yang menjaga dan lain-lain. Nah, Tuhan Yesus juga menjaga kehidupan anak-anak sekolah minggu dan orang tua dan seluruh keluarga, ya. Nah, caranya bagaimana Tuhan Yesus menjaga? Tuhan Yesus datang dari sorga, masuk ke dalam dunia menjadi manusia oleh karena kasih-Nya. Nah, itu tercatat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, Pak Pendeta minta tolong Dado lagi baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 ya Pak Pendeta. Baik, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, baik. Adik-adik semua dan orang tua dan juga Dado, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya Dia datang ke dunia ini untuk menebus dan mencari orang-orang yang berdosa. Ya, supaya apa? Supaya tidak binasa. Tuhan Yesus menjadi Tuhan yang baik, ya. Dia akan menyucikan dosa kita dengan pengorbanannya
sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang suci dan kudus. Nah, sebabnya buat anak-anak semua, orang tua dan juga Dado, mari kita menerima pesan Natal pada tahun ini. Ya, yang pertama adalah Tuhan memakai keluarga sebagai wadah hidup bersama. Yang kedua, Tuhan juga memberikan kita makanan jasmani dan rohani supaya kita tumbuh hidup dengan baik. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dalam hidup kita, memberikan keselamatan dan memberikan juga keamanan dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita dapat melewati Natal ini dengan penuh sukacita meskipun berada di tengah-tengah pandemi. Kira-kira begitu yang bisa Pak Pendeta sampaikan buat anak-anak, orang tua, dan Dado semua. Bagaimana Dado? Ya Pak Pendeta, Dado sudah paham Pak Pendeta. Iya. Jadi Pak Pendeta, Dado dapat nih pesan Natal tahun ini Pak Pendeta. Ya. Ada 3. Yang pertama, Tuhan memakai keluarga sebagai wadah untuk hidup bersama. Itu untuk saling mengasihi, abang sama kakak, abang kakak sama adiknya, papa, mama, satu keluarga saling mengasihi gitu Pak Pendeta. Itu pesan yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan juga menyediakan makanan jasmani sama makanan rohani Pak Pendeta. Makanan jasmani itu makanan minuman yang biasa kita makan sehari-hari. Kalau makanan rohaninya itu dari firman Tuhan yang kita baca sama ikut ibadah di gereja. Terus yang ketiga pesannya bahwa Tuhan Yesuslah yang merawat, memelihara dan menjaga kita. Menjaga Dado, menjaga Abang Thanos, menjaga Pak Pendeta, menjaga Papa Mama, keluarga dan teman-teman semua, terlebih di pandemi ini Pak Pendeta. Gitu Pak Pendeta. Luar biasa kamu Dado. Sebagai hadiah Natal buat Dado, ya, Pak Pendeta akan memberikan hadiah buat Dado. Apa tuh Pak Pendeta? Apa tuh Pak Pendeta? Pak Pendeta akan memberikan ikan baru untuk pengganti Nemo dan Dory. Yes, ikan baru. Yang cakep ya Pak Pendeta. Oke, Dado harus janji dulu. Oke. Dado janji Pak Pendeta. Dado janji akan merawat dengan disiplin ikan yang nanti Dado terima. Biar ikannya itu sehat, berenangnya lincah. Begitu juga di keluarga Dado Pak Pendeta. Dado mau berdoa sama Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus yang menjaga, merawat keluarga Dado gitu. Terus Dado sekeluarga juga mau janji nih Pak Pendeta, di hari ulang tahun Tuhan Yesus ini biar keluarga Dado itu setia beribadah. Dadonya rajin ikut acara sekolah minggu. Iya. Terus Dado juga mau janji Pak Pendeta, Dado mau hidup rukun sama Bang Thanos. Dado nggak mau berantem terus sama Bang Thanos. Dado mau mengasihi Bang Thanos. Terus Dado juga sebagai anak mau denger-dengeran kata papa mama. Jadi Dado nggak mau bandel kalau nasihatin sama papa mama. Dado mau denger-dengeran. Dado mau hidup rukun di dalam keluarga Dado. Terus Pak Pendeta, saya mau janji akan merawat kerukunan itu biar Dado merasakan bahwa di keluarga itulah surganya Dado. Luar biasa Dado. Baik Dado, terima kasih ya. Kamu juga sudah menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu GKU Petra Pondok Pucung ya. Nah baik, Pak Pendeta dan Dado juga mau meminta anak-anak semua yang di rumah ya keluar dari tempat duduknya ya, lalu peluk papa dan mamanya dan katakan, papa istimewa, mama istimewa. Demikian juga orang tua, mari sambut pelukan hangat anak-anak kita dan katakan, kamu juga istimewa nak. Mari kita merayakan Natal
dan kita merasakan sukacita di tengah rumah kita masing-masing. Mari anak-anak semua keluar dari bangkunya, peluk papa dan mamanya sekarang juga. Baik, sudah. Baik, kalau sudah kita kembali ke tempat duduk masing-masing dan kita mau tutup Natal Sekolah Minggu renungan ini dengan doa ya. Mari anak-anak semua di rumah, orang tua, kita lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau menganugerahkan keluarga untuk kami bertumbuh bersama-sama, dan kami berdoa agar keluarga kami masing-masing merasakan suasana surga, ada sukacita, kegembiraan, tawa dan canda yang kami nikmati bersama-sama. Kami berdoa agar firman Tuhan yang sudah kami baca renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, baik di keluarga maupun di tengah-tengah teman sekolah dan juga teman-teman di sekitar rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Natal itu, kami berdoa. Amin. Baik, Dado, kita ucapkan Selamat Natal buat anak-anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Selamat Natal anak-anak. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Ya adik-adik, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Charles Gultom. Dan kakek ini mewakili guru-guru sekolah minggu di tempat ini mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, untuk firman Tuhan yang begitu indah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pekerjaan, pelayanan, dan keluarga. Nah adik-adik, saatnya kita mau meresponi firman Tuhan. Kakek ini mau ajak semua adik-adik untuk masuk dalam hadirat Tuhan, semua dalam sikap berdoa, sikap menyembah Tuhan. Kita bersama-sama angkat pujian ini adik-adik. Mari adik-adik kita bersama-sama angkat pujian ini. Kita mau sembah Tuhan Yesus pagi hari ini adik-adik. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan satu hati Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik sama-sama katakan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Mari bersama-sama, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari terus angkat pujian ini adik-adik. Katakan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama
Nah adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah Natal kita pagi hari ini adik-adik. Nah kakek ini mau tetap ajak adik-adik semua untuk kita mau angkat satu pujian. Dan kita bangkit berdiri dulu adik-adik. Kita mau pakai gerakan kita mau hai siarkan di gunung bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Hai siarkan, siarkan, siarkan di gunung. Hai siarkan, siarkan, siarkan di gunung. Hai siarkan, siarkan, siarkan di gunung bahwa Yesus lahir. Sama-sama siarkan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Sama-sama katakan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Yuk, lebih semangat lagi adik-adik ya. Bersama-sama katakan. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Katakan gembala sangat takut. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai siarkan, siarkan, siarkan di gunung. Hai siarkan, siarkan, siarkan di gunung. Hai siarkan, siarkan, siarkan di gunung bahwa Yesus lahir, bahwa Yesus sudah lahir, bahwa Yesus lahir. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Baik anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua, ibadah Natal kita sudah usai. Mari kita tutup dan terima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran, penghiburan, serta kuasa mujizat dari Roh Kudus tinggal tetap atas setiap anak-anak sekolah minggu, keluarga-keluarga, warga jemaat GKW Petra Pondok Pucung, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, mama papa, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita akan ketemu lagi via Zoom. Jadi tetap di depan handphonenya, laptopnya masing-masing. Betul sekali Kak Kenny. Dan kami mengucapkan untuk seluruh adik-adik sekolah minggu dan seluruh para orang tua,